Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, wa an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi pernah bersabda, kana fiman kana qablakum, ada pada seseorang yang ada, yaitu orang di zaman sebelum kamu, di zaman sebelum kalian, kata Nabi, ada rajulun, seorang laki-laki, ada seorang laki-laki, qatala tis'atan wa tis'aina nafsan, sudah membunuh 99 orang jiwa, sudah pernah membunuh orang, jumlahnya 99 orang. Berarti orang ini jagau sangat. 99 kali berkalahi kada pernah kalah. Berarti itu megang piala dunia tuh. 99 orang mati di tangannya. Begitu beraninya ini seorang laki-laki, sehingga tidak punya lagi sifat kesian menghabisi orang. Kalau 99 yang mati terbunuh olehnya, berarti 99 orang menjadi janda. Berapa banyak anak yatim yang sudah ada karena orang tuanya dibunuhnya. Ini dosa terlalu berat. Nah, lalu fasa'ala, maka bertanyalah ia rajul yang sudah membunuh orang 99, bertanya, an a'lama ahlil ardi, tentang orang yang paling mengerti di muka bumi ini. Siapa yang paling mengerti? Siapa yang paling alim, yang paling berilmu di muka bumi ini? Fadulla ala rahibin, maka diarahkan orang, ditunjukkan atas rahib, kepada satu pendeta. Jadi kata orang itu yang lebih mengerti urusan ini, kau pergilah ke pendeta. Fa'atahu, maka datang ia rajul akan itu pendeta. Faqala, maka berkata rajul, innahu, bahwasanya rajul,
qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Isi cakapnya bahwasanya laki-laki ini sudah membunuh 99 nyawa. Katanya ini laki-laki yang datang kepada sempian ini sudah membunuh 99 nyawa. Yang ditanya satu, fahallahu min taubatin, maka adakah yaitu baginya kesempatan daripada bertaubat? Ada tak baginya itu kesempatan taubat? Karena orang bertaubat itu dosa diampuni. At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosanya sama dengan orang yang tidak punya dosa, kalau taubatnya diterima. Kalau dia merasa banyak bersalah, merasa sedikit amal, sudahlah tidak banyak amal, dosa pula banyak, ngaku dia hina di hadapan Allah, itu katanya termasuk tanda taubatnya diterima. Salah satu tanda. Kalau kita ini merasa berdosa, merasa bersalah, merasa lengah dalam beramal ibadah, waktu yang diberi oleh Allah kepada kita sehari semalam 24 jam. Kalau kita hitung-hitung, untuk beribadah cuman sedikit. Kalau kita ini tidurnya sepertiga hari, 8 jam. Berarti kalau umur kita 60 tahun, berarti 20 tahun kita tidur. Saya ini umur 52, berarti 17 tahun tidur dah. Lamanya tidur 17 tahun ya. Itu baru tidur di rumah, belum di pengajian lagi. Lain lagi itu tambahan. Berarti kalau itu masuk, berapa jumlahnya tuh? Saya nih, nah, berarti mau 18 tahun tidur cuman umur 52 tidur 18 tahun. Nah, mana untuk beramal? Belum lagi dipotong untuk makan. Kita ini kalau dikumpulkan makannya sehari semalam tuh mungkin dengan masuk ngopi lah 1 jam tuh. Kalau 1 jam umur 24 tahun, 50 tahun, 2 tahun makannya mah. Berarti 20 tahun dah. Banyaknya waktu yang terbuang. Sedangkan beramal sedikit. Lalu melakukan kesalahan pula banyak. Banyak berdosa, merasa hina, bangun malam, minta ampun kepada Allah, menangis, itu tanda taubatnya diterima. Alamatul qabul katanya. Itu tanda-tanda diterima taubat kita, diterima amal kebaikan kita. Ini orangnya banyak sangat, sudah membunuh 99 orang. Ada tak katanya masih kesempatan untuk bertaubat? Faqala, maka menjawab rahib. Spontan rahib menjawab, pandita itu menjawab, lah, ini tidak ada harapan taubat lagi. Sudah banyak sangat engkau membunuh orang. Ini tidak ada can lagi diterima taubatnya. Dalam hadis al-qatil wal maktul finnar,
orang yang membunuh dan yang terbunuh itu neraka. Nah, engkau ini bukan sekedar membunuh 99, itu namanya pembunuhan berencana, kena pasal berlapis di hadapan Allah, bukan tanggung-tanggung. 99 itu kalau disidang di hadapan Allah, tidak ada harapan lagi mau diterima taubatnya. Begitu pendeta menjawab, tidak ada harapan engkau bertaubat karena terlalu banyak sudah membunuh orang, faqatalahu maka membunuh ia rajul akan itu pendeta, bunuhnya fakammala bihi mi'atan, cukup sempurna pas 100. Kata laki-laki itu tanggung 99, cukup akan 100. Ada juga diterima lagi, kan kata rahib dia diterima lagi, nanggung cukup akannya 100. Maka kalau ada orang jagau, orang periman, walaupun mantannya, kalau dia nanya nak bertaubat, iya kan ya. Kalau dia kan cukup kan 100, habislah mati. Tanggung katanya, payah metongnya cukup akannya lah 100, jadi enak nanti sidangnya. Berapa membunuh orang? 100. Kalau 99 masih tanggung. Lalu matilah ini rahib. Sudah mati, summa sa'ala pula. Kemudian bertanya lagi ia rajul kepada orang an a'lama ahlil ardi, tentang orang yang lebih alim di muka bumi. Ditanya, tadi kan pendeta, tanya siapa yang lebih alim. Lalu padulla ala rajulin alimin. Nah, ditunjukkan orang kepada seorang laki-laki yang alim. Orang kalau sudah alim berilmu, dia menjawab bijaksana, santai dia menjawab, tapi betul ya, santai. Ini alim. Orang alim nih ya, kalau ngakali orang pun boleh. Maka ada katanya orang alim ditanya, orang ini keras, kiai ini tahu kalau orang ini keras, karena dia sudah bertanya ke tempat guru lain. Dia ini hendak berkorban, sapi 1, orangnya 8, karena anaknya banyak. Mana boleh sapi 1 dipakai untuk orang 7, dia anak 8. Kalau bertujuh kan tertinggal anak aku sih kok, dia tidak tertinggal, karena di akhirat dia minta 1 tunggangan, 1 kendaraan. Mungkin dikiranya kayak mobil Innova, muat bertujuh bisa disempit-sempit jadi 8, mana bisa, itu kendaraan korban. Jadi kiai memandang orang ini kalau dijawab tidak bisa, dia tidak jadi berkorban. Diakali kiai, kata kiai bisa berkorban 8 orang. Nah, senanglah dia. Iyalah Pak Kiai, kalau gitu saya berkorbanlah tahun ini, orang 8 sapi 1. Nah, cuman kata kiai, saya tanya, anakmu yang paling kecil itu besar enggak? Masih kecil Mbah Yai, tapi sudah balik. Nah, perlu kau ketahui, kata Mbah Yai, sapi yang punya kau tuh besar dak? Besar Mbah Yai. Tinggi dak? Tinggi. Nah, anakmu kecil, anakmu rendah, otomatis nanti di akhirat anakmu tuh tidak bisa naik sapi itu, karena sapinya tinggi, anakmu kecil. Aduh Mbah Yai, jangan sampai ketinggalan anak saya. Saya ada punya usul, kata Mbah Yai, supaya anakmu bisa ikut sapi itu. Macam mana? Kau beli kambing 1 untuk kepijaan anakmu naik ke atas. Nah, masuk akalnya. Iyalah, saya beli kambing 1, berkorbanlah sapi 1, kambing 1, orang 8. Masih ketemu pekehnya? Boleh. Jangankan 8, orang 10 pun boleh sapi 1, asal tambah kambing 3. Nah, itu kiai hebat tuh. Nah, jadi orang alim yang ditanya. Nah, sekali ini ke orang alim. Orang alim ini hebat orangnya. Nah, begitu ditunjukkan
Di situ ada orang alim. Pergilah kau ke sana. Faqala, maka berkata rajul, innahu qatala mi'ata nafsin. Kata rajul itu, sesungguhnya ini laki-laki yang datang nih sudah selesai membunuh orang 100 orang. Sudah cukup 100 dah. Sekarang yang saya tanya, kata laki-laki ini, fahal lahu min taubatin. Apakah ada lagi kesempatan baginya bertaubat? Ini laki-laki yang membunuh 100 orang nih, ada tak kesempatan lagi untuknya bertaubat? Faqala, maka menjawab kiai tadi, orang alim tadi menjawab, na'am, bisa. Bisa, kata kiai. Kenapa tidak bisa? Bisa tak berkorban 1 sapi orang 8? Bisa. Nah, bisa tak bertaubat lagi sudah membunuh 10 orang? Kata kiai, bisa. Kiai ngasih semangat. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa, kata kiai, yang bisa menghalangi di antara orang dan di antara taubatnya? Tidak ada orang yang bisa menghalangi orang bertaubat. Kalau orang bertaubat, selesailah. Apa pula menghalangi? Ya, dibilang tidak diterima. Pokok, kata Mbah Kiai, tidak ada orang yang bisa menghalangi orang bertaubat. Kalau Allah sudah menerima taubatnya, tidak ada orang yang bisa menghalangi. La mani'a, tidak ada orang yang dapat menghalangi. Lima a'taita, bagi sesuatu ya Allah yang engkau beri. Kenapa? Karena Allah sudah membukakan pintu taubat. Kalau orang itu bertaubat, taubatnya diterima. Itu lebarnya pintu taubat di barat sana, yang Allah bukakan itu perjalanan 70 tahun pakai kuda, pakai kendaraan. Lebarnya pintu. Nah, lebarnya pintu. Allah dengan hambanya terdahulu sayang daripada marah. Terdahulu sayang Allah kepada hambanya, kita hambanya, sebelum Allah murka. Maka sebanyak apapun kesalahan, kalau taubat, taubatnya diterima, maka selamat. Maka selamat. Nah, tidak ada, kata orang alim, yang dapat menghalangi orang yang bertaubat. Walau dia banyak dosanya, yang bertaubat masih ada harapan diterima. Namun keputusan semuanya Allah. Cuman kata kiai tadi, intalik, pergilah olehmu ila ardin kaza wa kaza. Nah, kalau kau hendak bertaubat, bujur-bujur kau pergi ke satu tempat, di sini, di sini, di sini. Kau pergi ke sana. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Di sana itu kebanyakan orang suka beribadah. Kayak di Makkah itu kan orang gawiannya beribadah, bang. Bangun subuh beribadah itulah. Habis salat subuh beribadah itulah. Baca Quran, tawaf lagi. Di Madinah, kalau sudah habis makan, orang nak ke masjid lah. Nak ke masjid lah, anda beribadah lah. Di Makkah tu gawi ibadah lah. Dah ada lagi orang mikir nak duduk sawit, dede. Yang didudus dede. Anda ke toko, dede. Kita tak punya toko di sana. Yang ada di sana tu ibadah itulah. Itu tempat baik tu. Jadi istilahnya, mun kau hendak taubat, kau ke Makkah. Nah, pergi ke Makkah. Atau kalau di sini, kau pergi ke pondok pesantren. Di situ pondok pesantren itu orang
ahli ibadah, ada pondok pesantren tasawuf. Di situlah kau hendak melatih supaya kau dekat dengan Allah, berkawan di situ, bermasyarakat di situ, bergaul di situ. Ternyata kalau kita ini ingin berubah, pindah pergaulan. Kalau kita pindah pergaulan kepada orang-orang baik, kepada tempat-tempat yang baik, itu tanda taubat diterima. Kalau kita mau berubah, berpindah tempat, kita selalu maksiat, kumpulannya ini dan di sini. Kalau tidak taubat, pindah tempat, cari kawan yang kira-kira suka beramal ibadah. Nah, kata Kiai di situ ada orang-orang yang suka beribadah kepada Allah. Kau pergi ke sana. Pak budillaha ma'ahum, maka sembahlah olehmu akan Allah bersama mereka. Jadi semangat itu lain. Kalau nanti taubat sendirian saja beribadah, itu semangatnya tidak sama dengan berkumpul dengan orang banyak. Makanya rata-rata orang yang berangkat haji di Makkah itu nangis melihat ibadahnya jemaah itu luar biasa. Azan jam 5:30 di Makkah tuh waktu kami kemarin. Orang jam 4 sudah pergian. Setengah jam lagi sebelum azan penuh Masjidil Haram tuh. Nangis orang. Kada pernah seumur-umur bersama mereka untuk menghadap Allah. Inilah bersama mereka. Rupanya terharu, terbawa karena jamaah ramai beribadah kepada Allah. Kau pergi ke sana. Di sana orang ramai menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Wala tarji ila ardika. Kau jangan kembali ke kampungmu, jangan. Pokoknya kalau sampai ke sana berdiam di sana. Bermasyarakat di sana, pindah sekali pindah. Kalau kita nih pindah kawan. Jangan lagi berkawan yang sama-sama kita melakukan maksiat. Pindah kawan. Ini pindah tempat ke satu bumi yang bagus. Kau jangan kembali lagi ke kampung halamanmu. Fa innaha ardusuin, karena bahwasanya ini kampung halamanmu, bumi tempat engkau berbuat kejahatan. Kau dulu di sini berbuat kejahatan. Jadi kalau hendak berubah total, kau pindah, jangan lagi di sini. Samalah dengan orang kalau hendak berhenti berokok, jangan berdekat rokok, jangan dekat rokok. Nengok kotaknya pun tidak boleh. Kalau hendak taubat berokok, hendak berhenti berokok, jangan berdekat dengan rokok. Karena kalau rokok tidak ada, apa yang diisap? Ya, ada yang diisap, rokoknya tidak. Nah, tapi kalau rokoknya ada, nanti timbul lagi nak berokok. Kalau kau berdiam di kampung kau, nanti melisit sedikit kau bunuh lagi. Kau pergi ke situ, jangan kembali lagi. Pantalaka, maka berangkat dia itu laki-laki ke tempat orang nang ahli ibadah. Sekalinya hatta iza nasapat tariqa, sehingga apabila sudah dapat separuh perjalanan, belum sampai lagi, baru separuh perjalanan. Sekali sampai separuh perjalanan, atahul mautu, datang malaikat Israel menjemput kematian. Tidak ada tawaran lagi. Sebenarnya katanya kalau kita ini hendak meninggal, rata-rata berkata dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mintalah kita, jangan mati sekarang ya Allah, jangan mati sekarang. Tunda kematianku, undur lagi, tapi tidak bisa. Baru separuh perjalanan mati orang ini tadi. Yang membunuh tadi mati. Karena dia ditakdirkan tidak mati terbunuh, walau 100 kali berkelahi dia tidak terbunuh. Sudah mati, faktasamat fihi malaikatur rahmah,
wa malaikatul azab. Berebut. Kalau bahasa kita bertengkar, berdebat, dua malaikat berdebat, dua rombongan malaikat berdebat, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini punya kami. Kata malaikat azab, tidak bisa, ini punya kami. Kami yang berhak membawa. Faqalat malaikatur rahmah, maka berkata malaikat rahmat, kenapa kami yang hendak membawa kepada rahmat Allah? Ja'a taiban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, karena dia datang bertaubat menuju ridha Allah. Ini kan berangkat meninggalkan kampung halamannya deh, untuk menuju tempat-tempat orang ahli ibadah. Berarti hatinya sudah berhadap kepada Allah, karena dia hendak bertaubat. Sudah separuh perjalanan, berarti tempat maksiatnya sudah ditinggalkannya. Dia sekarang sedang menuju kepada Allah, hendak bertaubat hatinya. Nah, jadi setelah itu mendengar perkataan begitu malaikat rahmat, malaikat azab tidak mau kalah. Waqalat malaikatul azab, malaikat azab pun bercakap juga. Kata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qattun, dia kan tidak sempat beramal belum. Kau hendak membawa, apa alasanmu? Amal tidak ada. Kalau aku kan membawa dia punya alasan. Dia membunuh orang 100 orang, sedangkan amalnya belum. Sampai aja belum, apalagi beramal. Maka saya punya alasan. Kata malaikat rahmat, tidak bisa. Dia sudah hatinya menghadap Allah, dan dia sudah meninggalkan. Dia meninggalkan kampungnya sudah. Berarti dia betul-betul hendak bertaubat. Kata malaikat azab, walaupun dia meninggalkan kampung, tapi kan belum sampai, dan dia belum beramal, maka saya yang ngambilnya. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin, maka datang kepada mereka malaikat azab dan malaikat rahmat, satu malaikat pula, menyerupai anak Bani Adam. Lalu faja'aluhu bainahum, mereka malaikat rahmat dan malaikat azab menjadikan tukang putus hukum di antara mereka. Kata malaikat rahmat, kata malaikat azab, nah, sempian yang memutuskan. Pokok kami ikut apa keputusan sempian. Ini malaikat azabkah membawa, malaikat rahmatkah membawa? Faqalat, kemudian faqala, maka berkata malaikat nang hendak mengadili, yang hendak memutuskan hukum. Kata malaikat, qisu, ukur olehmu. Nyaman aja, ukur olehmu. Apa yang diukur? Ma bainal aradaini, ma bainal ardaini, di antara jarak dua bumi ini. Kau ukur dari bumi yang ditinggalkannya, tempatnya berbuat jahat, dengan yang ditujunya, di mana dia mati. Ukur ke tempat dia jahat berapa jaraknya. Karena ukur dari dia pula ke tempat yang ditujunya, yang hendak bertaubat. Mana paraknya dua nih, mana dekatnya? Siapa yang dekat? Nah, katanya siapa yang dekat, fa'ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu. Nah, siapa yang parak, itu yang punya. Kalau dia dari kematiannya diukur di tempatnya maksiat tadi lebih dekat daripada yang ditujunya, maka malaikat azab yang membawa. Kalau dia terdekat dengan yang ditujunya, lebih jauh dari yang ditinggalkannya, maka malaikat rahmat yang membawa.
sepakatlah dia, setuju dia, sekalinya diukur fawajaduhu adna ilal ardillati arada, alhamdulillah sekali diukur lebih dekat kepada bumi yang ditujunya, lebih dekat umpama dari sini ke Mekah, diukur lebih dekat ke Mekah daripada balik ke kampung kita nih, maka diambillah oleh malaikat rahmat. Dalam satu riwayat dekatnya tidak banyak, kata Nabi dekatnya cuman bisibrin, sejengkal, cuman dadanya itu teparat sejengkal, cakainya bangsa sejengkal lagi, cuman saja tumbangnya itu bagus, tumbangnya itu arah ke tempatnya yang dituju, cakainya terjungkang jatuhnya teka yang dekat. Jadi yang dekat ini dadanya, kalau kakinya lebih dekat ke tempat yang ditinggalkannya, cuman dadanya lebih dekat dengan yang dituju karena isi hatinya letaknya di bagian dada. Maka dada yang dihitung sejengkal cuman berdekat kepada yang dituju, ternyata matinya husnul khatimah. Maka itu kita hidup tidak boleh putus asa mengharap rahmat Allah, tapi tidak boleh pula merasa aman daripada azab Allah, sehingga kita beramal dan selalu meminta ampun atas kesalahan kita, atas kelingahan kita. Mudah-mudahan kesalahan dosa kita diampuni oleh Allah, berganti dengan rahmatnya, sehingga kita diselamatkan dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.